besar gitu. Biasanya makro yang full biasanya. Itu namanya idgham kabir. Idgham kabir ini sak Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai yang terakhir surah An-Nas. Surah An-Nas muter-muternya ya kepada Imam Susi itu. Yang lain nggak ada. Hanya ada beberapa tempat nanti, satu tempat atau dua tempat begitu yang mengikuti Imam Susi. Tapi muter-muternya di Imam Susi. Maka kalau dalam kitab-kitab qiraat itu hanya disebut idgham kabir, tidak dijelaskan untuk siapa, enggak ada. Silakan dibuka dalam kitab apa saja. Penjelasannya hanya idgham kabir. Tidak ada penjelasan untuk imam siapa, enggak ada. Karena itu sudah maklum, makruf, masyhur bahwa yang membaca idgham kabir dari imam 7 itu hanya Susi. Hanya As-Susi. Kalau dalam kitab Taisir atau Bahet Syadidiyahnya, di sana memang yang tertulis itu Abu Amr. Waktu nakal idgham al-kabir, rafata dulu Abu Amrin al-Basri. Ini kita hafalan. Tapi makruhnya itu Imam Susi saja. Karena ada kaidah usulnya, gitu. Kaidah usulnya. Ketika orang itu membaca ibdal, baru dia memakai idgham kabir. Tapi kalau dia membacanya tidak ibdal, takhir, nggak boleh pakai idgham kabir. Dari Imam Abu Amr, dua riwayat itu yang membaca dengan ibdal hatimat seperti yuminun hanya Imam Susi. Maka dari situlah dipahami bahwa yang membaca idgham kabir hanya Imam Susi. Riwayat Abu Amr yang lain yaitu Ad-Duri membaca dengan itu, tidak membaca dengan idgham kabir. Itu kaidahnya. Nah, kalau membahas idgham itu mungkin 3 hari 3 malam itu itu memang termasuk bab yang paling muskil lah. Kaidahnya banyak. Idgham selain shogir ada kabir, nanti dari kabir sendiri ada mutamasilen, ada mutaqaribain. Masing-masing ada lagi fikil matin, ada yang fikil mataini begitu. Itu panjang itu nanti. Apa kita sampai malam bahas itu saja? Boleh. Panjang lagi. Sampai malam bahas idgham saja, nanti Fatihah saja nggak selesai. Ya, nanti kalau ketemu kita jelaskan gitu saja. Kemudian kita lanjutkan lagi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada ikhtilaf pula di dalam kalimat ihdinas siratal. As-siratal. As-siratal. As-siratal yang memakai al. Wa inda siratin wasirati li kumbula. Untuk Imam Kumbul kodenya apa? Zai. Di mana tempat di dalam Quran ketemu lafal sirata, berarti bisa dikias di tempat lain. Berlaku untuk keseluruhan Quran. Di mana tempat bertemu dengan kalimat as-sirata, baik ma'rifat ataupun nakirah, ada alnya ataupun tidak ada alnya. Kok bisa begitu? Karena ada yang ma'rifat bil muhdhar begitu ya. Meskipun tidak ada alnya, ada juga yang nanti jadi ma'rifat karena sirati mustaqiman contohnya. Sirati mustaqiman itu ma'rifat. Maka di dalam kitab itu kaidahnya baik yang
ada al atau tanpa al, baik yang ma'rifat ataupun nakirah, semua Quran itu Imam Kumbul membaca dengan sin, 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 sin gitu. Berbeda dengan shad, sin, sin, ihdinas sirah, sin. Kemudian untuk kholaf, dot, satu riwayat dari Imam Hamzah juga, di mana tempat dalam Quran ini ketemu lafal as-sirat, baik nakirah maupun makrifat, baik pakai al ataupun tidak pakai al, itu dibaca dengan ismam sod zaid, ismam sod zaid. Ismam bukan di sana. Bibir kita ditebak, dikasutkan ke depan seperti mencium istri, seperti menecuk. Kemudian suara yang keluar itu bukan sod juga bukan zaid. Kalau kata Sirajul Qari itu, jadi bunyi sod dengan zaid itu dinikahkan. Kemudian dia akan melahirkan. Kata Sirajul Qari itu gitu. Jadi sod dengan zaid itu dinikahkan, tapi nggak perlu naib gitu. Kalau makan-makan walimahnya boleh gitu. Sod dengan zaid ini dinikahkan, kemudian lahirlah suatu bunyi yang bukan sod juga bukan zaid. Kalau mau diberi batasan ya separuh-separuh. Mas Mahmud. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Tetap bibirnya isma seperti shot yang asli, tapi bunyi yang keluar itu bukan shot tapi juga bukan zaid. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu untuk Imam Khalaf. Di mana saja ketemu lafal as-sirat, baik nakirah atau makrifat, pakai al atau tanpa al, itu dibaca dengan ismam shad. Kemudian mungkin Bapak ada